Saya percaya Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya menghormatinya, saya merawatinya, saya mengasihinya, dan melakukannya. Amin. Puji kemuliaan Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Muda David. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka saja Alkitab kita di pagi hari ini. Firman Tuhan kita berjudul sesuai dengan hari ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Jika sudah dapat, kita akan membaca ini secara responsif. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan ayat 11 kita akan membaca secara bersama-sama. Ya sudah, boleh katakan amin. Haleluya. Baik, kita baca ayat-ayat ini. Kisah Rasul pertama, ayat yang pertama sampai ke-11. Saya baca ayat yang pertama. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Dia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, karena mereka meninggalkan Yerusalem, mengingat mereka tinggal di situ, nantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit api yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang mengatakan di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Ini adalah puncak daripada Yesus ada di bumi. Sebelum Yesus terangkat ke surga, begitu banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Dari kelahirannya sampai kepada Dia bertumbuh dewasa, Dia mengajarkan, Dia memanggil para murid-murid, kemudian Dia diserahkan, Dia disalibkan, lalu kemudian Dia bangkit, dan yang terakhir adalah Dia naik ke surga. Masih ada lagi satu, yaitu kita menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, maka itu sudah akhir dari kesudahan zaman. Kita akan melihat bagaimana ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di sana ayat yang pertama, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Jadi ayat yang pertama ini sampai ayat yang kedua, bagian awal adalah kita kalau melihat buku yang mana yang ditulis. Jadi penulis Kitab Para Rasul ini, Bapak Ibu, ada dua orang. Kemungkinan yang kedua adalah Paulus dalam masa perjalanannya Paulus. Tapi yang pertama itu adalah Lukas, dan dia juga yang menulis Injil Kitab Lukas. Oleh sebab itu dia katakan
dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ternyata apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ditulis oleh Injil Lukas. Kalau kita memperhatikan baik-baik, tentu tidak ada orang yang dapat mengingat secara detail, secara pasti bagaimana kejadian itu dapat berlangsung dalam kehidupan. Kita ambil nggak usah jauh-jauh 3,5 tahun, 1 tahun aja. Kira-kira Bapak Ibu ingat gak apa yang dikerjakan oleh orang terdekat dari Bapak Ibu selama 1 tahun itu? Secara pasti berurutan. Saya yakin tidak ada yang ingat ya. Paling hanya kejadian-kejadian tertentu. Tetapi Injil Lukas dapat mengatakan bahwa dia dapat menulis dalam bukunya pertama apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menuntut Injil Lukas? Tentu itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan ilham. Karena yang menulis buku-buku ini tidak ketika Yesus sedang mengajarkan mereka, tetapi setelah Yesus naik, kemudian Roh Kudus mengilhami mereka bertahun-tahun setelah itu. Lalu kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, kita cepat saja dalam pertama ini. Kita melihat dalam ayatnya yang kedua tadi selanjutnya, sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tadi kita nyanyikan lagu rayakan Yesuslah, ya kan? Dia dibangkitkan, artinya Yesus itu hidup. Pertanyaannya bagi kita, mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kenapa tidak setelah dia bangkit, lalu kemudian dia naik? Kenapa Yesus harus mengambil waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saya telah membuat alat baku untuk kita. Kalau kita mau catat atau mau foto, bisa dilihat mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang paling pertama adalah Yesus perlu membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup dan apa yang dikatakannya ditepati olehnya. Kita lihat dulu dalam Matius 17 ayat yang ke-22 sampai 23. Matius 17 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid-muridnya pun sedih sekali. Jadi Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati, tapi kemudian dia akan dibangkitkan, bukan membangkitkan, tetapi dia dibangkitkan. Ini kata kerja pasif. Jadi Yesus dibangkitkan. Itulah kemudian Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya, dan dia perlu menampakkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia memperlihatkan, ini loh yang dikatakan oleh diriku. Aku mengajarkan kepadamu, aku memberitahukan segala sesuatu bahwa benar aku mengatakan dan aku melakukannya. Itulah yang membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Permasalahannya adalah murid-murid ini tidak percaya. Kalau kita melihat dalam Yohanes 20 ayat yang kedua, Yohanes bagian 20 ayat pasal 20 ayat yang kedua, Yohanes 20 ayatnya yang kedua, atau ayat yang pertama saja. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Siapa dia? Ya, adalah Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di
di mana ia diletakkan. Jadi Maria Magdalena mengadu kepada Petrus dan katakan bahwa Yesus tidak ada di kubur, mayatnya telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Oleh sebab itu Yesus perlu mengambil waktu 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya agar dia membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar terjadi. Sehingga bagian yang kedua, mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya agar dia memulihkan keadaan para murid. Jadi ketika Yesus sudah mati dan dibangkitkan, ketika Yesus serahkan, para murid begitu ketakutan, mereka begitu sedih. Kita kalau membaca Injil Yohanes ini, di mana Rasul Yohanes menulis di ayat yang ke-19, Yohanes 20 di ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Jadi murid-murid ini begitu mengalami ketakutan. Mereka mengalami keadaan yang begitu medlok. Mereka perlu dibangkitkan, semangatnya dipulihkan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita hari-hari ini, bukankah kita sama seperti para murid-murid? Seringkali kalau Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Seringkali kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah katakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Seharusnya Maria Magdalena tidak perlu khawatir, tetapi Maria Magdalena seharusnya berbahagia. Petrus dan Yohanes tidak perlu lagi mengecek cek di kubur itu. Dia harus katakan kepada Maria Magdalena bahwa tenang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ternyata mereka tidak percaya. Mereka lupa dengan apa yang diajarkan. Mereka lupa dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan tentang kebangkitannya. Oleh sebab itu Yesus perlu menampakkan diri sehingga murid-murid dipulihkan keadaannya, hati mereka, pikiran mereka, mereka yang tadinya ketakutan, mereka yang semangatnya patah, kemudian Yesus hadir untuk memulihkan keadaan hidup mereka. Sama seperti kita. Kalau Tuhan sudah katakan bahwa Dia akan memberkati, maka Dia pasti akan memberkati. Kalau Tuhan katakan Dia menyertai, pasti Dia akan menyertai. Seringkali kita yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan begitu setia kepada kita. Dia adalah Allah. Di Roma 5 ayat 8 katakan, karena begitu besar kasih Allah, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah menebus kita. Jadi Tuhan itu begitu setia. Hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu selalu benar adanya. Katakan di kanan kiri, Tuhan Yesus itu benar. Katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat pokok kita di Kisah Para Rasul ini, ayat yang keempat, selanjutnya sampai ayat yang ke-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, apa yang saya ajarkan tentunya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kenapa ya murid-murid bertanya seperti itu ya? Padahal Tuhan lagi mengatakan tentang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Rupanya murid-murid ini, Bapak Ibu, mereka adalah orang yang begitu nasionalistik Yahudian. Mereka percaya sekarang bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan memulihkan keadaan Israel. Oleh sebab itu mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau akan memulihkan keadaan Israel bagi kami? Dan ketika saya mempelajari tentang sejarah ini, tentang bagaimana latar belakang ini, kemungkinan besar murid-murid sedang menanti tentang jabatan administratif dalam kerajaan yang Yesus kerjakan. Karena mereka percaya Yesus itu adalah Mesias. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan katakan Tuhan tidak menggubris apa yang ditanyakan oleh murid-murid, tetapi Tuhan lebih mengatakan kepada mereka, kamu harus terima kuasa, kamu harus terima janji Bapa. Hari ini kalau kita belum terima janji Bapa, belum dibaptis dalam Roh Kudus, kita minta, karena itu adalah bagian daripada kita. Amin. Kita minta supaya apa? Supaya kita menerima kuasa. Kata kuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu mempunyai arti dengan menggunakan kata dunamis. Kata dunamis ini mempunyai arti yang begitu kuat, powerful, kekuatan dari tempat maha tinggi. Jadi kata kuasa ini ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Memang Yesus telah naik ke surga dan Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Tetapi kita perlu meminta janji Bapa itu untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nanti malam sampai 10 hari ke depan akan ada doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Mari kita boleh datang tempat ini, kita berdoa, kita minta Roh Kudus penuhkan kita. Kalau saya yakin kalau gereja kita masih berdiri sampai saat ini, gereja-gereja yang lain juga masih ada, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Banyak gereja-gereja yang tutup, bahkan dijual. Mengapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Mereka tidak mempercayai Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia bukan bagaimana ya? Dia bukan tidak ada, tetapi dia ada. Dia ada suatu pribadi. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya. Kita dapat mempercayainya. Yang percaya Roh Kudus itu hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita melihat selanjutnya bahwa bukti kebenaran Yesus naik ke surga dalam ayat yang ke-9 ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ini kemudian Yesus naik ke surga. Itu ada rentang waktu bagaimana Yesus membawa mereka ke atas bukit, dan di sana ketika Yesus sedang memberkati mereka, di Injil lain dikatakan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Kita harus melihat bahwa bukti kebenaran Yesus ke surga. Mengapa kita perlu melihat bukti kebenaran Yesus ke surga? Karena kejadian Yesus naik ke surga ini adalah kejadian nyata. Ini bukan kejadian fiksi, ini bukan kejadian dongeng, atau ini bukan kejadian diada-adain. Tapi ini adalah kejadian benar-benar nyata, pernah terjadi di dunia ini, di bumi ini yang kita tinggali ini. Kita perlu melihat kebenaran itu sehingga ini membangkitkan iman kita, pengharapan kita akan Tuhan, bahwa Dia benar adalah Tuhan. Yang pertama, bukti kebenaran Yesus naik ke surga adalah murid-murid menjadi saksi. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-9 tadi dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi murid-murid ini menjadi saksi nyata bahwa Yesus itu naik ke surga. Banyak mungkin ya kita sering mendengar kesaksian tentang orang dibawa ke surga, ya kan? Dia naik ke surga lalu turun kembali, itu menjadi suatu kesempatan, suatu karunia, suatu berkat yang luar biasa bagaimana Tuhan membawa ke surga lalu kemudian Tuhan menurunkan kembali. Rasul Paulus pun pernah dibawa ke surga. Tapi secara nyata bahwa Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh para murid, itu adalah bukti yang pertama. Firman Tuhan katakan 2-3 orang itu, lebih dari 2 itu menjadi saksi yang kuat, saksi yang sah. Ini lebih daripada 2. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah nyata dan benar adanya. Yang kedua, Yesus naik ke surga, kebenarannya adalah dia menggenapkan apa yang dibuatkannya. Jadi apa yang ditulis oleh Injil Yohanes digenapkan oleh Yesus. Dan yang ketiga, kesaksian 2 malaikat. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul yang pertama ayat ke-10 sampai ke-11, di sana dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat, 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi murid-murid itu diteguhkan kembali oleh malaikat. Jadi kita melihat bahwa kejadian Yesus naik ke surga itu benar adanya.
Jadi kalau orang bilang, masa sih Tuhan bisa naik ke surga? Iya betul, emang Tuhan naik ke surga. Ya mau gimana? Masa gue bilang enggak? Kalau dia Tuhan, disaksikan oleh para murid, diteguhkan oleh para malaikat. Bukti ini cukup kuat untuk mendukung bahwa Yesus itu benar, dia naik ke surga. Amin. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah ini, mengapa Yesus harus naik ke surga? Nah ini, kita sudah seringkali beribadah tahun ke tahun, beribadah merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Kita tahu bahwa salah satunya bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah dan tempat bagi kita. Tetapi ada hal lain, setidaknya ada 5 hal yang membuat kita yakin bahwa mengapa Yesus perlu naik ke surga. Kalau kita bertanya-tanya, mengapa nggak Tuhan Yesus saja ada di tempat ini, ya kan? Saya kalau punya kesempatan, saya suka berkhayal. Aduh, kalau ada mesin waktu nih, gue pengen banget nih balik nih ke masa di mana Tuhan Yesus ada. Kenapa? Bahagia banget pasti. Aduh, melihat Tuhan Yesus. Aduh, rasanya saya ingin memeluk Tuhan. Saya pegang tangannya kemana Tuhan pergi, saya ikut. Secara nyata kita dapat memegang Tuhan seperti para murid-muridnya duduk bersama, lihatin Tuhan. Aduh, duduk di kaki Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan lemah lembut, kita ini bodoh, Tuhan ajarkan, Tuhan memberikan yang baik bagi kita. Saya kalau bertanya-tanya, kenapa nggak Tuhan aja yang Yesus selalu ada di sini? Kalau Yesus ada di sini, tinggal tanya aja ke Tuhan Yesus. Kita tidak usah perlu repot-repot berdebat antar gereja. Kita tidak perlu repot-repot. Tapi Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, ada lagi berguna bagiku untuk aku pergi. Mengapa? Yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yaitu untuk membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Dia perlu naik ke surga, Dia perlu kembali ke mana tempat Dia berasal. Yesus katakan bahwa Dia tidak berasal dari bumi, tapi Dia berasal dari atas. Dia berasal dari Bapa yang mengutus Dia. Dia harus melakukan misi mulia untuk menebus kita semua, sehingga Dia perlu kembali lagi membuat laporan. Sudah selesai Bapak. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita baca ayat-ayat ini. Yohanes 6 ayat yang ke-62. Yang pertama, Dia perlu untuk kembali lagi dan membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Yohanes 6 ayatnya yang ke-62. Saya bacakan. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Jadi jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada, Yesus perlu kembali. Itu sebabnya Dia buktikan bahwa Dia tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari tempat maha tinggi dan Dialah Tuhan. Katakan di kanan kiri, Yesus adalah Tuhan. Kita lihat lagi dalam ayat Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat ke-23 kita membaca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, boleh katakan amin. Kata dari atas, Bapak Ibu saudara-saudari, itu menggunakan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata, mempunyai arti itu adalah jauh, tinggi. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata beyond horizon, di luar cakrawala, jauh melampaui. Dan itu juga adalah part of heaven, bagian dari surga. Jadi Tuhan katakan bahwa Dia tidak berasal dari bumi, tapi Dia berasal dari surga. Oleh sebab itu kalau ada orang bertanya kepada kita, kenapa lo harus ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ya karena gue memperingati bahwa gue mengimani Yesus naik ke surga, Dia adalah Tuhan. Dia membuktikan diri Dia adalah Tuhan. Dan Alkitab mencatat itu. Kita harus percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tentunya adalah menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama
Ya, yang kedua, mengapa Yesus turun naik ke surga? Untuk menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Saya bacakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rupanya Tuhan begitu sayang ya sama kita. Tuhan maunya tuh kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Seringkali kitanya aja bandel, suka pergi ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan selalu datang. Tuhan bilang, pokoknya di mana aku berada, kamu harus berada di situ. Dia merasakan kasih Tuhan, boleh angkat tangannya. Puji Tuhan ya. Tuhan katakan, supaya di mana aku berada, kamu berada di situ. Aku pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Apabila sudah siap, aku akan kembali dan membawa kamu ke sana. Tuhan tidak mau berpisah dengan kita. Kita menjadi berharga karena kita dicintai Tuhan. Jangan seringkali kita jangan salah kaprah. Oh, kita ini kan berharga, makanya Tuhan mencintai kita. Bukan. Tuhan mencintai kita karena Tuhan mencintai kita, oleh sebab itu kita menjadi berharga. Di mana tempatku, aku berada, di situ Tuhan mau kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya begitu terpukau, saya merasakan bahwa aduh Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Rasanya Tuhan, saya tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan ketika saya pengen cepat-cepat kembali ke surga, pengen cepat-cepat bertemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di sana, saya ingin datang ke sana. Tuhan jemput saya, oleh sebab itu saya tidak ragu dan tidak takut ketika kalau Tuhan panggil pulang saya. Beberapa minggu, 1 minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan muda yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia begitu memberikan impact yang luar biasa, dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Namanya Pastor Raditya Oloan. Dia hidupnya begitu hancur dan dia dilahirkan dengan dalam keluarga yang baik, tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya dia hancur. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat memberikan titik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memakai hidup kita berada di bumi ini, pakailah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita layani Tuhan, apapun itu. Kita bisa melayani Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau teman-teman pemuda remaja bisa melayani Tuhan dalam bermain musik, pemain tamborin, worship leader, singers, pemain singers, penerima tamu, multimedia, guru-guru sekolah minggu, bahkan para pendoa syafaat yang berdoa di rumah mereka masing-masing bagi bangsa ini, bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, bagi keselamatan jiwa-jiwa, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ aku mau kamu berada. Itu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, izinkan saya katakan di pagi hari ini supaya kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Kita terus setia melayani Tuhan. Kita tidak berdoa supaya cepat-cepat kita dipanggil Tuhan, tapi kita berdoa supaya Tuhan terus berikan kita kesetiaan, Tuhan terus berikan kita iman, Tuhan terus berikan kita pengharapan, kekuatan untuk mengiring Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, biarlah kita mulai hidup sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ayat 11 tadi katakan bahwa Dia akan datang dengan cara yang sama, dan biarlah kita seketika itu juga diubahkan dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di angkasa. Puji Tuhan. Jadi itu adalah bukti yang kedua bahwa kita harus kembali ke surga. Bahagia ya. Filipi 3 ayat 20 katakan bahwa kita ini adalah warga negara surga. Jadi kita ini hanya transit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai kita betah di sini. Tapi kita ini hanya transit. Pengharapan kita adalah kekal. Seperti Saul. Apa itu Saul? Saul itu adalah bagian dari kata jangkar. Pengharapan kita kuat seperti Saul. Jangkar itu kalau diturunkan di dalam laut, jangkar itu nggak kelihatan ya kan? Tapi kalau ada ombak menerpa perahu itu nggak akan goyang. Sama, iman kita walaupun tidak terlihat,
tapi biarlah iman kita tidak tergoyahkan. Kita terus berdiri tegak, kita terus berdiri teguh melayani dan mengiring Tuhan. Yang ketiga, alasan mengapa Yesus perlu naik ke surga, yaitu adalah supaya Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus datang menolong dan menyertai kita. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai aku datang kembali. Berbicara mengenai kasih baik. Tuhan baik sekali, amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Pertama, Tuhan mau di mana Tuhan berada, kita pun berada. Yang kedua, Tuhan kalau pergi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini kalau kita merasa sedang sendirian, ingat ada Roh Kudus. Dia satu pribadi, Dia adalah Tuhan. Dia menolong kita dan Dia menyertai kita. Tuhan pergi meninggalkan kita ke surga. Yesus naik ke surga, tapi Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Kalau begitu apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus? Setidaknya saya catat ada 4. Yang pertama, Roh Kudus menolong dan menyertai kita dalam mengajarkan dan mengingatkan kita apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat 26. Masih di pasal yang sama, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Itu sebabnya kita perlu baca Alkitab, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Suatu waktu kita memang tidak hafal seluruh isi Alkitab, tapi ada Roh Kudus. Dia mengingatkan dan Dia mengajarkan. Pernah ya kalau Bapak Ibu dalam masalah tiba-tiba mengingat satu ayat nih, tiba-tiba ayat ini muncul dalam hati, muncul dalam pikiran. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk mengajarkan dan mengingatkan kita. Yang kedua, Roh Kudus akan mensiapkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus ini mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti ada di dalam hati kita yang rasanya tidak damai sejahtera, kita merasa tidak baik. Oleh sebab itu Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus meneguhkan kita bahwa kita adalah anak Allah, milik kepunyaan Allah. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah jelas. Sekarang kita mengerti kenapa kalau Tuhan pergi ke satu tempat, Tuhan mau kita selalu ada bersama dengan Dia. Kalau Tuhan pergi, Tuhan katakan Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Orang kita ini anak Tuhan. Katakan di kanan kiri, cie kamu anak Tuhan. Jadi kita ini adalah anak Allah. Oleh sebab itu kita diteguhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk meneguhkan kita bahwa kita adalah anak Allah.
sama seperti anak kepada Bapa. Kita harus dekat, bercerita, menceritakan segala sesuatu. Kita katakan bahwa kita sedang ada masalah, kita kerinduan kita, keinginan kita, cita-cita kita. Dan sebagai orang tua yang baik, tentu pasti akan mensupport, akan menolong, sama seperti Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Yang keempat, kita masuk sekarang bagian yang keempat, alasan mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang keempat adalah agar kita melakukan misi utama, yaitu amanat agung. Kisah para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 tadi kita telah membaca di sana bahwa dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam Matius 28 kalau kita melihat di ayat yang terakhir pasal 28 ayat 16 sampai ke 20, dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sekali lagi Tuhan katakan, aku apa di sana? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ditinggalkan, selalu bersama, dan Tuhan selalu menyertai. Tapi Yesus naik ke surga agar kita juga kerja, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Dulu tahun 2013 kalau nggak salah, saya masih di Malang. Setiap kali puasa Sabtu, saya selalu ke alun-alun kota Malang. Di depan alun-alun Malang itu ada gereja tua, kalau nggak salah gereja Protestan GPIB. Dan saya selalu keliling alun-alun itu berdoa. Kita ada 4 orang berdoa. Sabtu 2 minggu lagi keluar berdoa lagi keliling. Sampai kita akhirnya dapat beberapa orang, kita beritakan Injil, dan mereka ternyata tinggal di bawah kolong jembatan. Dan kita sampai melakukan, kita bagikan baju-baju, padahal kita masih dalam sekolah Alkitab. Kita beritakan Injil keselamatan, kita kasih Alkitab supaya mereka baca. Dan ini juga yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai kepada Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari dalam rumah, tetangga kita, dan orang-orang di luar sana. Amin. Yang kelima, bagian akhir saya udah main musik. Alasan mengapa Yesus perlu naik ke surga, yaitu Dia menjadi pengantara bagi kita. Kita baca ayat ini, ayat-ayat terakhir kita di 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu adalah pengantara bagi kita. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berdoa, Tuhan itu mendamaikan kita dengan Bapa. Sebab itu kalau seringkali kita melihat ilustrasi seperti jurang maut ya, memisahkan kita dengan Allah Bapa, di situ ada salib. Artinya Dia menjadi pengantara. Dan biarlah pagi hari ini kenaikan Yesus ke surga membawa kita kepada suatu pengharapan pasti. Percayalah, ketika Tuhan naik ke surga, Dia menyiapkan rumah bagi kita semua. Asal Tuhan katakan, tinggallah di dalam Aku, lakukanlah segala perintahku, maka Aku akan menyertai kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Roh Kudus datang menolong dan menyertai kita. Roh Kudus berdoa bagi kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Dia membantu kita berdoa kepada Bapa. Biarlah mari hari-hari ini kita minta Roh Kudus penuhi kita. Bagi kita yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita mau dipenuhkan lagi.
Murid-murid Yesus telah dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-8, ayat ke-4. Tapi dalam pasal 4, ketika mereka sedang berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan kapasitas, dengan wadah yang begitu besar. Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri. Menaikkan Yesus ke surga, membawa sukacita bagi kita. Saya undang kita semua puji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita patut untuk bersyukur kebaikan Tuhan. Kerinduan Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Di mana Tuhan Yesus berada, Dia mau kita berada. Hari ini Roh Kudus ada bersama dengan kita. Biarlah kita pegang Tuhan itu. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan.